Yakut Khalil Qomas dan skandal kuota haji, korupsi yang menista kepercayaan umat. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Namun skandal korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah mencoreng kesucian ritual tersebut. Dugaan penyalahgunaan kuota haji yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dan berbagai pihak bukan hanya merusak tata kelola birokrasi, tetapi juga melukai hati jutaan umat Islam yang menanti kesempatan suci berhaji. Fakta-fakta yang tak terbantahkan. 1. APK menyoroti masalah kuota haji. KPK, dalam laporan terbarunya, menyebutkan bahwa distribusi kuota haji di Indonesia telah terjadi sejak lama dengan indikasi praktik korupsi yang sistematis. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas disebut dalam investigasi ini terkait dugaan pengaturan kuota haji khusus yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Proses seleksi yang seharusnya transparan dan adil diduga diubah menjadi ladang bisnis, di mana kuota dialokasikan berdasarkan hubungan politik atau uang pelicin, bukan kebutuhan atau keadilan. 2L. Investigasi aktif oleh KPK. Pada Juni 2025, KPK secara eksplisit menyatakan akan memanggil Yakut untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kuota haji khusus. Ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar isu liar, melainkan investigasi serius yang melibatkan lembaga anti korupsi paling dihormati di Indonesia. Jika terbukti bersalah, Yakut tidak hanya akan kehilangan jabatan, tetapi juga reputasinya sebagai seorang kiai yang seharusnya menjaga amanah umat. 3. Warisan korupsi di tubuh Kementerian Agama. Korupsi di Kementerian Agama bukanlah fenomena baru. Laporan BTI Transformasi Index 2024 mencatat bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih marak di Indonesia, termasuk dalam institusi yang menaungi urusan keagamaan. Yakut, yang menjabat sejak 2021, gagal memutus mata rantai ini. Justru, ia disinyalir menjadi bagian dari budaya korup yang telah mengatar, di mana kuota haji dijadikan komoditas transaksional. Analogi menohok, korupsi di atas suci yang dikhianati. 1. Mencuri roti dari mulut anak yatim. Bayangkan seorang jemaah haji yang telah menabung selama puluhan tahun, bahkan menjual tanah atau mengambil utang hanya untuk menanti giliran berhaji. Namun, kuota mereka dicuri oleh oknum yang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Ini ibarat mencuri roti dari mulut anak yatim, tindakan biadab yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menghancurkan harapan spiritual. 2L. Menjual tiket surga dengan harga korupsi. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dengan memanipulasi kuota, Yakut dan Proni seolah menjual tiket surga dengan harga korupsi. Ini adalah bentuk penistaan terhadap agama, di mana ibadah suci diubah menjadi ajang bisnis kotor. 3. Korupsi sebagai kanker di tubuh umat. Seperti kanker yang menyebar tanpa gejala hingga stadium akhir, korupsi di Kementerian Agama telah merusak organ vital pengelolaan ibadah. Yakut, sebagai menteri, seharusnya menjadi dokter yang menyembuhkan, bukan justru memperparah metastasis korupsi tersebut. Dampak pada umat dan citra pemerintah. Skandal ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagaimana mungkin umat akan percaya pada janji pemerintah untuk menegakkan keadilan jika kuota haji saja bisa dikorupsi? Fenomena ini juga membuka mata dunia bahwa Indonesia, meski mengklaim diri sebagai negara religius, ternyata masih kesulitan menjaga integritas dalam penyelenggaraan ibadah. Dalam konteks global, kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai penyelenggara haji yang terpercaya. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, atau lembaga internasional lainnya mungkin mulai mempertanyakan kemampuan Indonesia mengelola ibadah haji secara profesional. Korupsi yang menista amanah. Yakut Khalil Qomas, sebagai seorang kiai dan mantan ketua organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama (NU), seharusnya menjadi teladan integritas. Namun, tindakannya justru membuktikan bahwa jabatan Menteri Agama tidak otomatis membuat seseorang suci. Seperti kata pepatah, pisau tajam bisa memotong roti, tapi juga bisa menusuk hati.
Jabatan yang diberikan untuk mengayomi umat justru diubah menjadi alat eksploitasi. Panggilan untuk perubahan. Kasus ini harus menjadi titik balik untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik korup. KPK perlu bertindak tegas, tidak hanya mengusut Yakut, tetapi juga jaringan patronase yang selama ini melindungi pelaku korupsi. Reformasi birokrasi, transparansi kuota, dan mekanisme pengawasan ketat harus segera diimplementasikan. Bagi umat, ini adalah momen untuk bangkit. Jangan lagi mempercayakan nasib ibadah kepada birokrat yang haus kekuasaan. Seperti doa yang sering dipanjatkan, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang berkuasa sebagai rahmat, bukan bencana." Semoga skandal ini menjadi pelajaran bahwa korupsi di atas kesucian tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga melawan kehendak Tuhan. Kamu tahu, haji itu salah satu rukun Islam, ibadah yang paling sakral, tempat di mana jutaan umat Islam berdoa, bertaubat, dan mencari pengampunan. Tapi ternyata ada orang yang bermain-main dengan kuota haji. Bukan hanya sekedar angka, tapi mimpi, harapan, bahkan doa dari 241.000 calon jamaah haji. Dan kamu, mantan Menteri Agama, terlibat di dalamnya. Apa rasanya menjadi bagian dari sistem yang mungkin telah menipu orang-orang yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk pergi ke tanah suci? Apakah kamu lupa bahwa jabatan itu amanah, bukan ajang cari untung? Atau mungkin kamu pikir Tuhan tidak melihat? Pansus Haji DPR sampai harus dibentuk karena ada aroma korupsi di era kepemimpinanmu. Temuan mereka bikin geger, penyelewengan, gratifikasi, dan kuota haji yang entah kemana perginya. Dan sekarang KPK juga mulai serius mengusut. Bahkan opsi untuk memanggilmu pun sudah dibuka. Tapi saya nggak mau buru-buru vonis. Saya cuma ingin kamu tahu, dunia ini sempit. Kamu bisa saja lolos dari jerat hukum manusia, tapi kamu nggak akan lolos dari akuntabilitas moral dan spiritual. Orang mungkin bisa tutup mata, tapi hati nurani ini selalu terjaga. Dan kalau kamu masih percaya pada Tuhan, kamu pasti tahu neraka itu panas, jauh lebih panas dari padang Arafah di siang hari.